Girls, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita siang hari ini, aku mau bacain satu berita nih yang berhubungan dengan tema kita hari ini yang pastinya juga hot yang ada di luar sana. Berita hari ini yaitu yang datangnya dari Cinta Laura nih. Dia bilang kalau warna kulit kalian ini, para ciwi-ciwi itu tidak membuat kalian tuh terlihat cantik atau jelek. Karena tuh kecantikan tuh tidak diukur dari warna kulit kalian. Mau kulit kalian putih, coklat, sawo matang, kuning langsat, itu tuh semua tuh sama aja. Kalian tuh sama-sama cantik. Tuh girls, kalian tuh gak boleh tuh ada rasa-rasa insecure. Kalian tuh harus percaya diri sama diri kalian, karena tuh kan seperti kata Cinta Laura ya, kalau misalkan kecantikan itu datangnya tuh dari dalam hati, inner beauty gitu. Kalian tuh sebenarnya ya fisik atau kecantikan, ketampanan itu sebenarnya bonus ya. Untuk lebih jelasnya lagi, oh iya aku lupa banget nyapa kalian. Balik lagi sama aku Safira Salsabila di Girls Talk Cheerful and Beautiful. Siang hari ini aku bakalan nemenin kalian dengan tema-tema yang seputaran dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang beauty standar. Untuk lebih jelasnya lagi, di sebelah aku udah ada narasumber kita yang bakal kita wawancarain nih. Halo Jihan, selamat siang. Halo teman-teman. Kira-kira nih kesibukannya Jihan tuh sekarang ini apa sih? Oh, kalau kesibukan aku sih akhir-akhir ini paling kuliah. Terus Kuliahnya tuh di mana? aku di UIN. UIN mana tuh? Kan UIN banyak ya. Oh iya, UIN Jakarta. UIN Jakarta. Syarif Hidayatullah. Itu jurusannya tuh apa kalau boleh tahu? Aku di jurusan jurnalistik. Dia anakannya ilmu komunikasi gitu. Kalau jurusan semesternya berapa tuh? Aku semester 4. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya? Iya, udah Parah. mau menuju Semester 5 kan masih udah. lagi sibuk uas-uas gitu loh. Selain kuliah nih, masa dari pagi sampai malam kuliah kan? Selain kuliah sih paling kayak ikut organisasi gitu ya di kampus. Organisasi apa tuh, kan ada banyak ya, BEM, UKM atau... Nah iya itu BEM. Nah tapi kalau di UIN sendiri itu bilangnya HMPS. HMPS apaan tuh? Himpunan Mahasiswa Program Studi. Berarti sebenarnya sama aja ya konsepnya? Cuma beda namanya aja. Nggak tahu, pengen beda sendiri deh kayaknya UIN. Terus kalau misalkan selain itu kan tadi organisasi udah, kuliah udah, terus tuh selain itu apa ada coba-coba bisnis-bisnis gitu di luar? Kebetulan Apa tuh? aku lagi merintis kecil-kecilan lah, pokoknya bisnis online gitu. Apa tuh? Jualan tas. Tas apa tuh kalau itu? Kan tas banyak ya. Yang tas kekinian tuh yang kayak selempang gitu kan. Oh, Kamu tote suka bag. pakai kan? Iya betul. Cewek-cewek di luar sana juga pasti kan suka make. Pasti. Kalau boleh tahu nih, boleh deh promosiin. Oh, boleh promosi. Kira-kira siapa tahu cewek-cewek di sana ada yang mau beli. Siap. Teman-teman kalau ada yang mau beli tas kekinian terus murah, bisa langsung ke IG aku ya. IG jualan aku, maaf. Itu ada di gemoy.dex. Langsung aja kunjungin ya. Tuh cewek-cewek, jangan lupa aja, tapi harus dibeli. juga gitu. Oke, back to topic ya kan. Tema kita tuh hari ini tuh siang ini tuh tentang beauty standar ya kan. Oke. Beauty itu kan cantik ya, standar ya udah standar gitu kan. Menurut Jihan sendiri nih ya, kata beauty atau standar itu artinya apa sih? Oke. Kalau menurut ada beauty-nya dulu ya, maksudnya Iya, beauty. Cantiknya itu. Kalau menurut aku sendiri, cantik itu tuh bukan hanya sekedar dari luar aja Fisik atau ya. fisik. Betul. Jadi cantik itu juga sebenarnya kalau didalamin lagi tuh cantik itu dari dalam datangnya. Inner beauty-nya itu harus dikeluarin. Your inner beauty. Tuh gimana tuh? Kayak, Coba kasih tahu cewek-cewek gimana tuh? Kayak apa namanya? Perilaku kalian, tindakan, tutur kata, kesopanan. Nah, dari semua itu kalau misalkan kalian melakukannya dengan baik, akan terpancar tuh kecantikan kalian. Berarti emang harus pertama-tamanya tuh kalau biar kelihatan cantik di depan orang-orang tuh kayaknya harus emang inner beauty-nya ya. Perbaiki tuh girls, diri kalian, hati kalian ya kan. Terus kalau beauty standar nih, kan tadi udah tuh beauty-nya. Sekarang tuh beauty standarnya itu apa sih? Maksudnya kenapa bisa di Indonesia tuh kayak rame banget ya, di mana-mana tuh ngomongin tentang beauty standar gitu. Kalau menurut aku ya, pas waktu itu baca-baca,
kayak beauty standar itu tuh udah dari zaman dulu tuh, dari zaman 90-an. Oh, sebenarnya udah lama gitu ya ada beauty standar tuh. Cuman mungkin media sosial saat sekarang saat itu ya. Iya, belum seperti sekarang kan. Sampai sekarang apa-apa jadi bisa tersebar dengan mudah kan. Iya, betul. Kalau dulu ya hanya sebatas omong-omongan saja. Jadi kalau zaman dulu itu kayak ditetapkan orang cantik itu dinilai berdasarkan dari fisik. Kayak bisa diibaratkan seperti bihun. Bihun, apa itu bihun? Bihun itu tuh kayak, tahu kan bihun? Iya, tahu itu yang bakso. Iya, yang kecil, putih. Nah, iya kayak gitu. Jadi kenapa bisa orang-orang masa disamain sama bihun? Iya, jadi dibilang cantik tuh kalau misalkan langsing gitu, terus putih, terus juga kadang rambut panjang. Jadi, kenapa bisa gitu ya? Iya, aneh banget juga dari misalkan semakin berkembangnya waktu, kayak ada iklan-iklan kecantikan gitu, film, mereka tuh kayak menampilkannya citra cantik itu digambarkan dengan orang-orang yang seperti itu. Berarti itu apa ya, beauty standard tuh sebenarnya datang dari orang Indonesianya itu sendiri gak sih? Kayak dari iklan-iklan itu jadi muncul stigma kalau perempuan cantik tuh harus putih. Betul. Gitu ya. Itu dulu tuh kan kayak mungkin mereka ngelihat orang luar negeri memang sudah gennya gitu kan, kayak gennya mereka putih, ini mungkin mereka bilangnya kayak, oh kalau cantik itu ternyata kayak gitu loh. Padahal ya di luar negeri itu sendiri, orang-orang luar negeri itu malah pada kalau misalkan ke Indonesia pada berjemur gitu kan. Justru, malah parah tuh perempuan Indonesia tuh cantiknya ya kayak kulit sawo matang. Itu tuh ya udah cantik. Padahal Indonesia gitu ya kan. Udah kayak khasnya Indonesia gitu betul. Kan. Dipandangnya juga enak kan, kayak manis gitu. Iya. Sebenarnya cuma ya gitu deh, udah termakan sama beauty standard ya. Emang beauty standard. Oke, girls, karena ini udah semakin memanas, kalian jangan kemana-mana, tetap di. Oh ya, aku mau lupa kasih tau kamu. Ntar kalau misalkan aku bilang girls talk, kamu bilangnya cheerful and beautiful. Oke, guys. Jangan kemana-mana karena ini pembicaraannya semakin memanas ya. Dan juga kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang nih apakah Jihan pernah mengalami beauty standar gitu, jangan kemana-mana, tetap di Girls Talk, cheerful and beautiful. Lagi jalan-jalan gini, enaknya foto-foto nih, udah cantik. Nanti di-upload deh ke Instagram. Mumpung lagi nunggu isi bensin juga, sambil ada lagu, asik banget. Apaan sih? Ngetok-ngetok. Maaf mbak, di sini dilarang menggunakan handphone, kamera, dan jika sedang diisi bensinnya tidak boleh dinyalakan mobilnya. Aduh, mbak, gak usah ribet deh. Lagian kan saya cuma foto, bukan mau main petasan. Lagian mobil saya juga diem kan, gak kemana-mana, gak ngeluarin api. Jangan lebay deh. Maaf mbak, saya menegur karena mbak tetap melakukan walaupun sudah ada tanda larangannya. Aduh, iya. Ribet banget deh. Nah, yang kayak gitu tuh gak boleh dicontoh. Karena banyak sumber panas yang bisa mengakibatkan terbakar, yang nantinya bisa membuat SPBU meledak. Seperti rokok, radiasi telepon seluler, blitz dari kamera, mesin kendaraan yang menyala, dan juga menggunakan knalpot racing. Girls, masih sama aku nih, Safira Salsabila, dan juga kita masih ditemani sama bintang tamu kita yaitu Jihan. Setelah kita di segmen sebelumnya ngomongin tentang beauty standar yang gak ada habis-habisnya ya, gimana kalau kali ini kita bakal tanya-tanya Jihan nih tentang pengalaman dia atau apakah dia pernah mengalami gitu tentang beauty standar itu sendiri. Jihan, aku mau nanya nih, kalau kan kamu udah tahu ya beauty standar itu standar kecantikan dilihat dari fisik gitu kan. Kalau menurut kamu apa sih yang kamu rasain tuh saat kayak ada gitu orang lain misalkan yang
apa ya namanya, menilai teman kamu atau bisa makan atau bahkan kamu ya kan berdasarkan beauty standar itu sendiri. Oke. Jadi kalau mengenai orang sekitar yang mengalami itu tuh aku ngerasain banget ya, kayak teman-teman, bahkan gak usah jauh-jauh, teman-teman sekitar aku aja tuh terkadang suka muncul rasa insecure atau kayak tidak percaya diri akan dirinya sendiri karena beauty standar itu sendiri. Padahal menurut aku tuh mereka udah cantik loh, udah cantik, terus ada potensi lah segala macam, tapi karena mereka sudah apa ya, Karena omongan orang mungkin ya, jadi kayak mereka jadi kayak aduh kayaknya gue jelek deh, kayaknya gue harus iya, betul banget. putih deh, kayaknya harus langsing gitu kan, karena omongan orang itu sendiri ya. dengar orang itu sendiri, Ulang-ulang jadinya dari karena omongan. karena mendengar omongan dari orang-orang itu sendiri yang ngebunuh rasa percaya diri mereka gitu loh. Padahal tuh kalau mereka lebih sadar lagi tuh Harus ini gak sih kayak ada- menumbuhkan rasa self love gitu iya, ya betul banget, kayak kan. mencintai diri sendiri itu penting gak sih? Kayaknya itu emang harus dimulai dari diri sendiri sih. Semua Iya, itu harus dari iya diri banget. sendiri ya Itu kan. tuh yang terpenting loh, kalau untuk mencintai diri sendiri itu akan mengalahkan segalanya Ya, itu. betul. Terus kan kalau beauty standar Indonesia itu kan tadi udah aku bilang kalau misalkan tuh beauty standar Indonesia itu putih, langsing ya kan, seperti bihun yang kata-kata tadi Jihan bilang. Kalau misalkan di luar negeri gitu ya kan, apakah ada beauty standar tersendiri gitu atau emang sama aja gitu? Kayaknya rata-rata sama ya, apa yang digambarkan tentang cantik itu rata-rata ya kayak gitu, kulit putih, terus pangsi segala macam. Tapi alhamdulillahnya menurut aku sekarang orang-orang tuh udah lebih open minded gitu, kayak lebih terbuka pikirannya, kayak udah banyak apa namanya campaign yang menunjukkan bahwa cantik itu tuh nggak hanya sekedar itu loh. Nggak sekedar putih langsing gitu ya, padahal kayak sawo mateng kalau emang dari dalamnya udah bagus ya kan. Iya, betul. Makanya kan ada pepatah kayak don't judge book by Back its cover cover ya. Jangan Kita nggak nilai tahu dari luarnya nih aja, itu dalamnya tuh betul. kayak gimana Betul gitu banget. kan. Terus nih Jihan, kan ini ada beauty standar tuh kayak tentang standar kecantikan yang tadi. Itu kan akan lebih ini gak sih, kayak lebih akan menguntungkan orang yang emang sebenarnya emang yang dari lahir mungkin ya, emang yang dari lahir tuh udah putih, udah langsing, itu kayaknya akan menumbuhkan rasa apa ya, untung gitu buat orang itu, atau yang bisa disebut tuh beauty privilege ya kan. Iya. Jadi iya benar apa yang kamu bilang tuh, beauty privilege itu banyak banget terjadi di sekitar kita loh. Banyak banget sih emang. Bener-bener kayak bahkan ada jurnalnya, aku sempat baca dikit, kayak 70% kesuksesan orang itu keberuntungannya sekitar 70% berdasarkan good looking. Ya, kayak gitu ada. Kenapa bisa sampai dikatakan seperti itu ya? Kayak apakah emang cuman orang cantik, orang ganteng, orang tampan aja yang bisa sukses gitu maksudnya di luar sana? Iya, kan iya. padahal kan kayak bukan itu kayak tergantung dengan kemampuan orang itu sendiri Iya, gitu. makanya itu mungkin karena rata-rata ya kita kalau baru mengenal orang kayak ya nggak bisa langsung tahu memang kayak sifat mereka kayak gimana. Mungkin kan Lihat dari kayak fisiknya mata dulu ya, dari mata baru turun ke hati gitu. Kebanyakan gitu, jadi di at first sight gitu kayak pandangan pertama pasti ih cantik ya dia gitu, nanti yang diharapkan itu orang bakal baik gimana segala macem ya. Terus kalau misalkan nih kan beauty privilege itu sendiri kan, itu tuh kenapa lebih ini ya, kayak lebih dihargai, lebih dihormati mungkin, atau lebih di apa ya namanya, dijunjung tinggi gitu daripada orang-orang yang menurut penglihatan yang lain misalkan dia kayak biasa aja nih dibandingkan sama orang yang good looking gitu. Kenapa tuh bisa ada stigma kayak gitu gitu? Ya gimana ya, kayaknya emang itu sudah mendarah daging gitu gak sih di pikiran orang-orang. Iya, udah menjamur ya. Iya, Itu udah karena menjamur sampai ada tuh di film Imperfect. ya betul Ya, banget.
Kalian yang tahu nggak? kata dia harus kurus Iya, gara-gara omongan orang kan. Dengan dia kurus baru dia bisa naik jabatan segala macem gitu. Padahal tadinya dia tuh sudah ada potensi di dalam dirinya, tapi karena dia good looking jadi terhambat tuh karirnya. Padahal tuh ini kan harusnya tuh dilihat dari kemampuan Iya, kan, bener skillnya banget. orang itu gitu. Kalau misalkan orangnya cantik tapi nggak bisa apa-apa gitu ya kan, Itu dia. makanya itu. Terus nih tanggapan Jihan tentang beauty privilege kayaknya di mana-mana tuh udah menjamur banget ya kan. Apa mau di media sosial, mau di dunia nyata, real life gitu ya. Orang cantik udah pasti nomor satu gitu, apalagi sama cowok-cowok ya kan. Yang lihat fisik gitu. Itu gimana tuh tanggapan Jihan tentang beauty privilege itu sendiri? Ya gimana ya, emang sulit sih untuk menerima kalau cantik itu tuh bukan sekedar fisik aja. Kadang masih ada orang-orang yang kayak bener-bener nilai dari fisik banget deh. Iya, sayangnya. ada aja sih orang yang kayak gitu ya, yang masih apa ya, memandang orang tuh memandang orang ya emang memandang orang tuh pertama kali dari fisik. Iya benar. Cuman ya kan kita juga harus lihat apa hatinya dia, gimana. perilakunya dia sopan atau enggak Betul gitu ya banget. kan. Oke deh Jihan, girls, setelah kita menanya-nanya tentang pendapat Jihan nih mengenai beauty standard dan beauty privilege itu sendiri di medsos maupun di real life, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan main games pernah gak pernah sama Jihan. Tetap di Girls Talk, cheerful and beautiful. Yuk kita pergi belanja, udah siap belum? Loh, kita kan cuma mau ke supermarket, ngapain bawa tote bag? Tote bag ini merupakan contoh kecil dari pengurangan sampah plastik loh. Jadi, tote bag ini gunanya sebagai pengganti kantong plastik belanjaan kita nanti. Oh iya juga ya, ide yang bagus. Tunggu sebentar ya, aku juga mau ambil tote bag. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sampah plastik itu butuh waktu 20-1000 tahun buat terurai? Nggak kebayang kan gimana kondisi bumi ke depannya kalau plastik terus-terusan digunakan? Nah, maka dari itu, kita harus aware sama bumi kita sendiri. Masa generasi penerus mau kita kasih warisan sampah plastik sih? Kan nggak mungkin. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik, mulai dari hal kecil aja dulu. Mari selamatkan masa depan bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Girls, masih balik lagi sama aku Safira Salsabila. Dimana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita, Girls Talk, cheerful and beautiful. Setelah tadi ya kita udah tanya-tanya, ngulik-ngulik tentang Jihan atau tentang beauty standar yang ada di Indonesia nih. Saat ini kita bakal masuk ke segmen games pernah tidak pernah. Seru banget main game. Jadi ini aku udah Kayak sediain gimana ke nih? kamu. Ini ada papan yang gambarnya checklist dan juga silang. Oke. Jadi ntar aku bakalan ngasih pertanyaan-pertanyaan ke kamu. Ntar kamu tinggal, kalau misalkan kamu pernah mengalaminya gitu ya, kamu tinggal angkat papan ini. Kalau misalkan emang kamu setidaknya nggak pernah ya kan, kamu boleh angkat papan ini. Oke, ini untuk pernah dan ini untuk enggak ya? Iya betul Oke, sekali. siap-siap. Oke, kita langsung masuk aja ke games pernah tidak pernah. Yuhu. Oke. Aduh, Oke. deg-degan, takut gimana gitu pertanyaannya? Pertanyaan pertama, Oke. Jihan, kamu tuh pernah atau nggak pernah sih mendapatkan perlakuan berbeda dari orang lain karena fisik kamu? Oke. Aduh kayaknya sedih nih. Aku hitung sampai 3 ya. Kamu Oke, iya ya. 1, 2, 3. Nah. Pernah. Itu tuh kalau boleh Pasti diceritain ya kan, itu pas kapan sih? Aduh, ini sebenarnya rada gimana ya? Lucu tapi menyedihkan gitu. Kalau sekarang aku ngomong masa-masa Kilas-kilas itu, balik ya kan. itu masa-masa dimana aku SD
SD tuh kelas berapa tuh ya? Ya aku lupa sih kelas berapa ya, cuma itu SD. SD masih kecil itu udah di sama siapa? Kenapa Nah, itu? gini aku ceritain ya. Iya boleh banget. Kayak jadi dulu tuh pas SD aku pernah dikatain atau diberi julukan sama teman-teman aku tuh bebek. Bebek hewan. Iya. Kenapa? Kok bisa sampai mereka tuh ngatain bebek? Kenapa? Gimana ya? Jadi tuh gara-gara aku tuh kalau jalan apa namanya, maaf bokong aku rada besar, dan terus aku nggak tahu ini udah alami dari sananya ya kayak gini. Yang jelas nggak mungkin Ciptaan aku Tuhan, ya. yang jelas nggak SD mungkin, nggak mungkin aku dong. ada-adain gitu kan. Iya, jadi agak ke belakang gitu loh. Jadi terus teman-teman aku malah ya gitu, apalagi anak-anak cowok biasalah ngata-ngatain bebek lah, dan unggas lainnya itu entok ya, itu juga Itu dikatain cewek kayak gitu. cowok atau misal cowok doang? Kebanyakan cowok, kalau teman-teman ya enggak lah, kalau yang cewek-cewek biasanya cowok tuh. Terus kayak pas gitu. lagi kamu dikata-katain nih, ya apa yang kamu lakuin sama orang-orang itu? Kamu apa kamu marah, apa kamu nangis atau? Ya di kala itu sih kan masih kecil ya, awal-awal ya kayak ih kenapa kok kayak gitu sih, kenapa nggak ngata-ngatain gitu mainnya Iya. gitu ya, Kayak merasa ini salahnya di mana? iya padahal ya emang gue mau kayak gini, Iya. ini kan udah dari sana Iya. ciptaannya gitu. Kayak awal-awal pasti kayak marah gitu, kayak ih, kesel deh kenapa sih dikata-katain gitu, marah tapi sedih gitu ya. Terus lama-lama kayak ya udahlah, susah untuk ngebungkam Ya betul. mulut-mulut Kita cuma itu. punya dua dua tangan. iya dua buat tangan untuk telinga untuk kita aja. telinga, iya. Nah ada lagi Apa lagi? Itu pas kapan? Ya ampun. kayak itu pas masih kecil juga. Ya Jadi- ampun, dari kecil. Orang-orang. Jadi dulu tuh aku pas kecil perawakannya emang aku tuh suka makan ya, udah apa namanya, masa kecil pertumbuhan. pertumbuhan gimana sih anak, ya ampun masih lagi suka makan makannya Iya, banget betul, ya. nih. Terus udah gitu emang suka pulang sekolah langsung main panas-panasan segala macem kan. Nah abis itu tumbuhlah aku tuh menjadi seorang anak yang kayak gembul gembul gitu. Emang Udah anak gitu kecil biasanya begitu iya, nggak sih? terus karena panas-panasan kulit aku menggelap. Nah jadilah ini bahkan datangnya dari keluarga sendiri. Dari Jadi, keluarga. orang-orang terdekat itu mereka tuh kayak ngasih julukan aku tuh tomblo. Tomblo. Iya tau gak? Apaan tomblo? Tomblo tuh kayak aku nggak ngerti itu, kayak ungkapan dalam bahasa Jawa ya, itu jadi artinya tuh apa, gendut gitulah. Terus juga kadang kalau sama om aku bahkan sampai sekarang tuh aku dijulukin item gitu, kalau dipanggil tem gitu. Iya, sekarang? sampai sekarang. Terus itu kamu pernah ada kayak protes-protes atau misalkan Iya. kayak marah sama om kamu gitu atau ngadu sama orang tua kamu gitu? dulu sih iya, pas masih kecil pasti kayak namanya kecil ya, kayak emosinya masih belum stabil. Iya. Kayak ngapain ya, sama kayak tadi kayak Iya. kenapa sih aku dikata-katain kayak gitu. Iya pasti kayak Iya, gitu iya. ya. Tapi kalau sekarang ya kayak ya udahlah, Terima Gitu. aja, Iya ngurang-ngurangin dosa. iya gitu bener kan. bener banget, bener iya. Oke. Oke, lanjut Ayo, ke lanjut. pertanyaan kedua. Oke. Pernah atau nggak pernah nih kamu menerapkan kamu menerapkan secara tidak sengaja mungkin ya, kamu menerapkan beauty standar itu sama diri kamu atau mungkin sama orang lain, kayak ngata-ngatain orang lain juga ya, ih dia kok hitam ya gitu. Pernah atau Oke, tidak oke. pernah? Oke. Hitung lagi ya sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Pernah. Pasti banget pernah. Namanya juga manusia ya Nah kan? iya, itu yang pertama tuh kayak beauty standar yang mengenai diri sendiri ya, ke diri sendiri. Itu justru pernah banget, karena yang tadi aku cerita tuh, aku dulu dikatain Ceritain. apa namanya, hitam segala macem, terus gendut. Malah menemukan rasa apa ya, trauma gak sih? Iya sempet sih, Sempat kayak sih. aduh itu tuh Insecure lah ya. kayak berusaha banget, aduh aku pengen putih Berubah. banget, pengen beli segala macam, dicoba kayak sabun putih lah apa segala macam, Ada tapi banyak kan tuh yang jual sabun putih. bener banget, sabun pemutih kan Iya, banyak, kayak bukan lagi. krim pencerah segala macam, aduh banyak Itu banget deh. padahal apa efek sampingnya tuh parah Iya, banget loh. banyak yang bahaya gitu gak sih, kayak bahan-bahan kimia. Iya. Nah
itu segala macam aku coba, tapi kayaknya ternyata memang pigmen Emang udah kulitku tuh begini emang iya gini, Terima kulit aja. Indonesia banget sama mateng gitu. Kayak ya udah lama-lama oh ya nggak harus putih juga kok kalau Harus buat terlihat cantik. Iya, lama baru sadar. Terus habis itu kalau ke orang lain ya jujur pernah aku manusia biasa nggak wajar. luput dari iya, apalagi dulu zaman ya belum aware sama beauty standar segala macam ya, insecurity, self love apalah itu, masih masa-masa remaja banget lah, masih yang kayak ih sama temen tuh biasanya kan kayak suka iya kayak ngomongin kayak iya gitu banget ya iya benar-benar gitu ya kan, kayak julid-julid gimana gitu. Iya pasti pernah banget sih, tapi alhamdulillahnya lama-kelamaan pas proses pendewasaan Mulai aku pun dikurangi. sadar ya nggak boleh loh kayak gitu mandang orang hanya dari fisik aja gitu. Udah gitu dosa juga kan menghina orang, betul itu dosa. kayak gitulah. Terus ya pertanyaan ketiga, Oke. pernah atau nggak pernah kamu melakukan self harming? Tahu kan self harming? Kayak melukai diri sendiri akibat dari omongan orang lain tuh, ya kan? Aku hitung aja sampai 3 ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah Nggak banget. sampai melukai diri sendiri Iya, ya. kebetulan aku anaknya nggak yang kayak terlalu hanyut sama omongan orang lain ya. Aku lebih kayak lama-lama kayak yang tadi aku bilang kayak Bodo amat. di awal memang kayak ada ya emosi gimana pasti. Cuma nggak sampai kayak aduh aku nggak kuat lagi sama hidup aku gitu. Kamu kayak mati aja. iya karena aku dikatain aku udah nggak kuat gitu, nggak ada kayak gitu ya. Udah berarti Alhamdulillah. udah terbangun mungkin mentalnya Iya, ya kan dari tapi kecil. Di luar sana Masih ada aja sih ya banyak orang-orang. banget orang-orang yang kayak gitu, yang karena omongan dari orang lain mereka kayak aduh hidup aku gini banget ya, apa aku gak usah ada aja di dunia. Itu banyak banget dan sedih banget sejujurnya kayak kalau mengetahui tentang hal itu gitu, apalagi kalau misalkan datang dari teman terdekat gitu. Harus menumbuhkan self love. Iya. Benar-benar kuncinya adalah itu. Bener banget. self-love. Dan kita kalau ada orang sekitar kita yang seperti itu, kita juga harus membantu mereka gitu ya, Iya, menyemangati. Jangan malah bikin ngedown. Iya tambah bener ngedown. banget. Harus tetap support gitu. Woman support woman. Tuh. Mantap. Lanjut, ada pertanyaan yang keempat. Oke. Ya. Pernah atau tidak pernah kamu merasa bahwa body shaming atau bahkan skin shaming ya itu dapat dilakukan dari orang terdekat? Aku hitung ya, 1, 2, 3. Benar sekali. Tadi kan kamu udah cerita ya Iya. kan, yang om kamu itu. Betul banget. Udah gitu ya, kalau misalkan apalagi di budaya kita nih, aduh gimana ya, sebenarnya sedih banget tapi kayak udah budaya banget. Kalau misalkan lagi acara keluarga, Iya, lagi betul. lebaran, udah lama nih gak ketemu nih, bukannya nanya yang Kabar gitu yang ya. emang ih Gemuk banget kamu, sih. iya udah lama gak ketemu, gemuk banget sih, kok sekarang jerawatan sih, aduh Iya, itu aduh emang mulut gimana ya. kita ketemu keluarga bukannya kayak aduh, Bahagia. seneng, iya malah kayak dibikin Sedih. down kayak Iya, aduh kenapa sih gitu. Emang itu tuh apa ya namanya ya, beauty standar, body shaming, skin shaming itu nggak memandang kita deket atau enggaknya sama orang kadang itu. mereka tuh kayak tanpa sadar Melontarkan aja kata-kata. begitu saja gitu. Betul, betul. Lanjut, Oke. ada yang kelima, ada pernah atau tidak pernah nih kamu merubah fisik kamu karena omongan orang lain? Ayo, 1, 2, 3. Pasti pernah sih ya. Bener ya, yang tadi aku bilang kayak aku pernah sempat berusaha untuk Memutihkan. badan. Iya sampai dulu tuh aku pernah di masa mau masuk SMA, terus pas itu aku kayak berpegang teguh kepada diri sendiri gitu loh. Tadinya aku tuh anak yang aktif banget, kalau sekolah tuh aku ikut segala macam Jadi malah merubah gak sih dari Iya. tadinya periang gitu kan? aku ikut ekskul segala macam, memang outdoor gitu kan. Terus pas jadi Jadi outdoor banget. pas mau masuk SMA aku jadi kayak aduh
kayaknya nanti aku SMA nggak usah itu deh, nggak usah ikut segala macam hal-hal Daripada yang itu. diomongin, daripada berubah Iya, menjadi nanti aku tambah hitam hitam. Aku pernah ada di masa itu, tapi lama-lama kok aduh kok jadi nggak produktif ya, kayak aku gini-gini aja, ternyata malah menghambat. menghambat. Iya. Omongan orang tuh kadang suka kayak Aduh, gitu emang deh. jahat-jahat nih ngomongnya. Selanjutnya, Oke. kamu pernah atau tidak pernah balas dendam nih sama orang yang pernah ngatain kamu? 1, 2, 3. Masya Allah. Jujur ya, semua jujur ini. Ini jujur banget nih. Jujur. Kayak yang aku bilang tadi, kayak emang susah untuk, kita punya 2 tangan, susah untuk nutup Iya, omongan-omongan itu. Cuma kayak oke, merasa sudah. bodo amat aja Iya, gitu ya. bener. Selanjutnya, pernah atau nggak pernah nih kamu sebagai manusia ya kan mengkritik perilaku orang, fisik orang gitu. Fisik. Oh, Iya. iya. Maaf banget ya, emang manusia biasa Emang lah, bener sih. nggak luput dari kayak Intinya gitu. adalah manusia biasa. Iya. Nggak, pasti kayak ada yang tadi aku bilang, kayak sama temen pasti kayak nggak. Ada aja julid-julidnya gitu yang keluar ya. Pasti, tapi ya disimpan aja sendiri, nggak usah kayak Digembor-gemborkan gitu kan. Bener. Nah, terus kalau misalkan kamu kan suka ngeritik nih. Nggak Suka juga. sih maksud kamu. Pernah. Terus habis itu perasaan kamu tuh gimana sih? Maksudnya kayak abis ngatain orang tuh kayak apakah jadi ada kebahagiaan sendiri di diri kamu atau gimana gitu? Ya enggak sih Atau sebenarnya. malah kayak setelah melakukan itu kamu jadi berpikir kayak aduh kayaknya salah banget deh Iya ini. banget. Itu kan dulu juga pas masih sering-seringnya kayak gitu kan, pas masih SMP. ya remaja-remaja Ya, banget remaja. lah. Iya, masih kayak belum gitu deh, belum berpegang teguh sama pendirian, masih kayak set ngikut-ngikut teman-teman kayak gitu, jadi ngikut juga. Terus sama lama mikir ya nggak boleh lah kayak gitu. Iya. Tuh bikin sakit hati orang. Kayak ya udah, kita posisiin aja deh, misalkan kita yang dikatain kayak gitu gimana, pasti kita nggak terima kan. Iya, jadi kita harus memposisikan diri kita kayak gitu sebelum kita bertindak ke orang lain gitu. Jadinya kita bisa mikir nanti dampaknya bakal kayak gimana gitu. Oke, girls, sebelum kita nutup acara kita hari ini, aku pengen denger deh pesan-pesan nih buat pesan-pesan dari Jihan untuk cewek-cewek di luar sana yang kayak mungkin merasa insecure gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, coba deh kalian embrace yourself gitu, kayak membuka diri, kayak menerima diri kalian apa adanya. Pokoknya fokus sama diri kalian aja gitu, nggak usah dengerin apa kata orang lah. Yang penting kalian tuh ngejalanin hidup tuh secara baik ya, nggak ganggu orang lain gitu. Itu udah udah menjadi suatu keberhasilan gitu nantinya buat kedepannya nanti. Oke Jihan, makasih banget udah datang hari ini. Oke girls, Maaf, kenapa? Aku lupa. Pokoknya jangan lupa self love, mencintai diri sendiri dan jangan insecure, oke? Self love nomor 1. Number 1. Oke girls, nggak kerasa kita udah nemenin kalian selama 30 menit nih. Lumayan ya. Saya Safira Salsabila dan juga Jihan pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu nonton Girls Talk setiap harinya hanya di channel kesayangan Anda. Bye.